Selamat pagi para mahasiswa Fakultas Matematik yang mengikuti K+2. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, kita mulai dengan contoh penyelesaian aplikasi dari Laplace transform atau aplikasi dari transformasi Laplace. Yang pertama adalah selesaikan persamaan diferensial dx per dt tambah x sama dengan e pangkat t. Ini dx per dt ini adalah kecepatan, ya. Ini adalah kecepatan. X adalah jarak yang ditempuh, ya. T adalah waktu, ya, time. Maka ini turunan jarak pada waktu adalah kecepatan. Maksudnya selesaikan dengan transformasi Laplace dengan syarat awal atau initial conditionnya x0-nya sama 0. Ya, kalau di dalam transformasi Laplace, penyelesaian persamaan diferensial, PD ini singkatan dari persamaan diferensial, harus mempunyai syarat awal atau initial condition, x0 sama dengan 0, ya, x0 sama dengan 0. Kalau tanpa ini tidak bisa diselesaikan. Kalau persamaan diferensial biasa, kita bisa selesaikan tanpa menggunakan ya, tanpa syarat batas, bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial biasa, ya. Ordinary differential equation, ya. Oke. Nah, cara penyelesaiannya Anda lihat. Tadi ini persamaan diferensialnya dx per dt ini adalah kecepatan ditambah x adalah jarak yang ditempuh sama dengan e pangkat t, ya. E pangkat waktu, ya. Nah, Laplace kiri, Laplace kanan. Saya singkat transformasi Laplace itu Laplace saya bacanya, ya. Sebenarnya transformasi Laplace atau Laplace transform, ya. Jadi Laplace dari kiri, fungsi kiri dengan Laplace dari fungsi kanan. Laplace kirinya Laplace dari dx per dt tambah x, dan Laplace kanannya Laplace dari e pangkat t. Nah, Laplace dari dx per dt ini, ya, ini dipecah menjadi dua Laplace. Jadi Laplace dari dx per dt ditambah Laplace dari xt. Sama dengan Laplace e pangkat t adalah Laplace dari e pangkat at. Halo? Tahu, ya, rumusnya? Masih ingat enggak? Halo? Iya, Pak. Apa rumusnya? Yaitu apa? Nggak bisa coret, ya. Masih pakai anot garisnya. Oke. Jadi Laplace warnanya, lap pakai ini apa nama, pakai Wacom kalau nggak bisa. Ini memang agak bingung. Bisa atau kita masuk ke itu aja, ya. Bisa whiteboard. Nah, Laplace dari e pangkat at adalah seper s min a, ya kan? S min a, ya. A. Jadi ini yang kuncinya, ya, yang tadi, ya. Kita masuk lagi kembali. Ini kita pause.
Jadi Laplace dari E pangkat AT adalah 1 S min A, ya. Laplace dari E pangkat AT adalah 1 S min A. Ya. S min A. Bisa enggak pakai ini? Ya, Laplace dari ini bisa sudah. Laplace E pangkat AT tadi adalah 1 S min A. Ya. 1 S min A. Ya. Berarti ini menjadi A-nya sini kan E pangkat 1T. A-nya 1. Berarti 1 S min A, 1 S min 1. Kemudian ini dipecah dari Laplace dx per dt yang kecepatan, ditambah Laplace dari jarak. X ini xt ya. X ini sama dengan xt. Kemudian Laplace dari dx per dt, masih ingat enggak Laplace dari turunan pertama? Turunan dari Laplace transform. Atau turunan dari transformasi Laplace. Adalah S pangkat 1 kali Laplace dx, Laplace st dikurang x0. Masih ingat? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Laplace turunan pertama dx per dt kan dulu sudah pernah jelaskan ya. Laplace dari turunan. Yang turunan pertamanya adalah S pangkat 1 S pangkat 1 kali Laplace xt dikurang x0 ya, sampai sini ya. Ini dia nih. Kemudian ditambah Laplace st sama dengan 1. Nah, di sini syarat awalnya sudah diketahui bahwa x0-nya sama dengan 0. Ya, x0 sama dengan 0, kita ganti nih. X0-nya sama dengan 0, hilang. Tinggallah S kali Laplace st ditambah Laplace st. Nah, kita keluarkan Laplace st-nya nih. Kita keluarkan. Laplace st adalah dikeluarkan tinggal S min X tambah 1, ya kan? Sini koefisiennya ini kan tambah 1 kali Laplace st. Di sini dikeluarkan tinggal S, ya enggak? Laplace st dikeluarkan tinggal S. Di sini Laplace st dikeluarkan tinggal plus 1. Jadi S plus 1 kali Laplace X xt sama dengan 1 S min 1. Sehingga Laplace xt adalah, nah ini sifat garis silang, sehingga enggak? Yang S plus 1-nya garis silang ke bawah. Ya, penyebut. Nah ini dia, S min 1-nya ini kan. Ini 1 S min 1 kali E plus 1. Ini model ini sudah pernah saya jelaskan sebetulnya sebelumnya, tapi kita ulang lagi. Ya. Kemudian ini adalah pecah bagian, ya, fraction partial, ya, fraction partial, pecah bagian, ya. Ingat dulu belajar integral pecah bagian. Nah ini sama nih cara pemecahannya. 1 S min 1 kali E plus 1 penyebutnya bisa diuraikan 1 X min 1, 1 X plus 1. Kalau sini X pangkat 1 masing-masing ini, maka di atasnya adalah bilangan kali X pangkat 0 harusnya ini. Kalau ini X pangkat 1, di atasnya X pangkat 0. Anda tahu X pangkat 0 1 kan? Jadi A kali X pangkat 0, di sini B kali X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 1 hilang ya. Jadi tinggal A kali 1A, B kali X pangkat 0, berarti B kali 1B. Jelas nggak sampai sini? Halo? Urain ini? Iya, Pak. Oke. Oh, yang jawab 1 orang aja. Nah, ingat mencari A dan B-nya cara cepat. Ya, jalan lintas atau alias tol. Apa nih? Bagaimana kita mencari A-nya? Mencari A-nya adalah tutup B-nya. B-nya ditutup. Jadi A sama dengan apa? Penyebut yang ini kali silang ke sana. Ya, S min 1-nya kali silang ke sana. Ini S min 1 dikali silang kali 1 S min 1 kali E plus 1. Ya kan? Jelas nih ya. S min 1-nya kali silang ke sini. Ke sini ya. Kali silang kali ini 1 S min 1 kali E plus 1 sama dengan, nah yang dicoret adalah sini S min 1-nya. Ini yang menyebabkan yang sama kan, disebut Hagano fungsinya.
S-1 yang kita coret. Nah, gana fungsinya berarti S-1 sama dengan 0, berarti S sama dengan 1. Yang tinggal sini kan seper S tambah 1 enggak? Nah, S-nya kita ganti dengan 1, berarti seper 1 tambah 1 seper 2. Tapi ini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, berapa B-nya? Mencari B-nya sama ya, ini sama dengan cara kerja integral pecah bagian atau fraction parsial ya. Nah, kalau B-nya kita cari, A-nya kita tutup. Ini anggap A-nya 0, ini tutup ya. Jadi B berapa? Penyebutnya ini kali silang di sini. Maka sini ini E/1 dikali pecahan mula-mula, ya kan? Ini kali silang ya, S/1 kali silang sana, di mana A/1-nya adalah sini 0, ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kemudian kita coret S/1-nya yang sama ya. Coret, ini gana fungsinya adalah S/1 sama dengan 0, berarti S sama dengan -1 kan? Yang tinggal sini apa? Seper, yang tinggal seper S-1. Berarti seper -1 kurang 1 kan? S-nya diganti -1. Seper -1 kurang 1 adalah seper -2 atau setengah. Nah, dapat sampai sini jelas? Jelas, Pak. A-nya setengah ya. A-nya setengah, B-nya setengah. Nah, kalau sudah kita clear dan unmark. Nah, baru kita geser ya. Nah, berikutnya ini. Jadi A. Tadi kan Laplace XT-nya kan sama dengan A per mana tadi? Di atas. Ya. Yang ini. Laplace ST-nya kan tadi ini. Nah, kita ambil yang belakangnya. Jadi Laplace ST sama dengan A per S-1 ditambah B per S plus 1 ya. Kita ambil yang itu aja. Kita turunkan. Nah, di sini A-nya kita ganti dengan setengah, B-nya kita ganti -setengah. Nah, kalau Laplace ST sama dengan ini, pecahan ini setengah per M-1 tambah -setengah per E plus 1, maka XT berapa? Ya. Ini belum dianut. Ya, maka ST berapa? Maka ST sama dengan inverse Laplace ya, inverse Laplace transform ya, inverse transform. Dari ini sudah masuk inverse ya modelnya sebetulnya. Jadi kalau Laplace ST sekian, maka XT yang dalamnya berapa sebelum dilaplaskan? Adalah XT adalah inverse Laplace transform dari semua nih. Ya, semua nih ya, ini dia. Jadi inverse. Nah, ini inverse dipecah, inverse dua pecahan ya. Inverse dari yang pecahan pertama adalah setengah per S-1 dikurang inverse Laplace transform dari setengah per S tambah 1 ya. Oh, ini tambah plus kali min ya, min sini. Kemudian setengahnya ini boleh keluar ya. Setengahnya keluar, tinggal ini kan. Ini juga setengah min, setengahnya keluar, min setengah inverse dari seper A. S tambah 1, ini diurai S dikurang -1 ya. Karena rumusnya seper S min A, ini kan rumus ini yang tadi. Laplace E pangkat AT adalah seper S min A, bentuknya S min A. Jadi kalau S tambah harus S kurang min ya. Jadi S tambah 1 sama dengan S kurang -1. Berarti A-nya -1 ya. Kalau sini seper S -1, A-nya 1 ya. Jadi XT-nya sama dengan apa? Setengah kali E pang A. Di sini kan kalau Laplace E pangkat AT adalah seper S min A, maka inverse hasil sama dengan soal. Sama dengan apa? Hasil integral didiferensialkan kembali ke soal. Nah, ini juga hasil Laplace transform jika diinverskan sama dengan soalnya. Jadi inverse dari hasilnya seper S min A, inverse Laplace transform dari seper S min A adalah soalnya E pangkat AT. Jadi sini
10 S min 1 diinverskan hasilnya E pangkat AT. A-nya berapa sini? 10 S min A, A-nya 1, berarti 1T ya. E pangkat 1T. Kurang setengah kali, ini tadi 10 S tambah 1 diuraikan 10 S dikurang min 1 ya. Bentuknya harus 10 S min A. Nggak boleh tambah, dia harus diubah ya. Tambah itu min kali min. Jadi 10 S dikurang min 1. Sehingga hasilnya E pangkat AT. A-nya berapa sini? A-nya min 1. Jadi min 1 kali T, E pangkat T. Inilah solusi PD dengan menggunakan Laplace transform atau transformasi Laplace ya. Jadi jaraknya adalah ST adalah setengah kali E pangkat T dikurang setengah kali E pangkat min T. Cukup jelas sampai sini? Halo? Ya, jelas, Pak. Ini yang ode 1 ya, PD ode 1, sebentar lagi ode 2. Kita oh ini harus di clear dulu. Ya, kita geser ke bawah. Nah, ini contoh yang PD ode 2. Ya. Yang ini tidak usah lihat ya, ini hanya menjelaskan PDB itu adalah persamaan diferensial biasa, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ODE, ordinary differential equation ya. Oke. Selesaikan persamaan diferensial dari D kuadrat X per dt kuadrat dikurang X dengan E pangkat 2T dengan transformasi Laplace atau Laplace transform. Dengan syarat awal ada 2 sini. Karena turun kedua ada 2, turun pertama hanya 1. Turun ketiga nanti ada 3 ya. Jadi sesuai. Kalau turun pertama tadi 1 syarat awalnya, kalau turun kedua pasti 2 syaratnya. Kalau turun ketiga pasti ada 3 syaratnya. Ya. Jadi nah, apa artinya D kuadrat X? D kuadrat X plus dt kuadrat ini adalah percepatan. Masih ingat? Turunan kedua jarak pada waktu adalah percepatan. X adalah jarak yang ditempuh. Ya, E pangkat 2 T adalah time, waktu. Ya. Nah, secara awalnya adalah atau initial conditionnya adalah X0-nya 0. Ini tidak selalu 0 ya, bisa 1, bisa 5, bisa 0 dan lain-lain. Ya. X0-nya bisa paling kecil ya bisa negatif juga bisa ya, bilangan bulat atau pecahan juga bisa, bukan bilangan bulat aja, bilangan real ya bisa, jangan imajiner itu aja. Oke. S0-nya 0, aksen 0, 0. Nah ini D, kita salin persamaan diferensialnya orde 2 ini orde 2. Orde itu artinya tingkat 2 ya, turun kedua itu tingkat 2. D kuadrat X per dt kuadrat dikurang X sama dengan E pangkat 2T. Laplace kiri dengan Laplace kanan. Laplace kirinya dipecah menjadi 2, Laplace dari tunang D kuadrat X per dt kuadrat, yaitu percepatan. Laplace dari percepatan dikurang Laplace X adalah Laplace dari jarak. X itu boleh diubah dari XT ya. X itu sama dengan XT ya. Ya, XT. Kemudian Laplace dari E pangkat AT, ingat tadi rumusnya 1 S min A. A-nya berapa sini? E pangkat AT, A-nya 2. Berarti 1 S min A, 1 S min 2. Kemudian, ini ada rumusnya. Ya. Anda masih ingat rumus turunan keduanya? Apa? S kuadrat, ini rumusnya. S kuadrat kali Laplace T dikurang S. Jadi berturun tingkat ya, setelah S kuadrat, S pangkat 1. Ini kan tadi kalau Laplace, apa tadi? Laplace dari dx per dt, apa? Adalah S pangkat 1 kali Laplace xt dikurang x0, ya kan? Nah,
Kalau turunan keduanya, Laplace dari turunan keduanya adalah Laplace d kuadrat x per dt kuadrat adalah x pangkat 2 ini, x pangkat 2 kali Laplace t dikurang setelah x pangkat 2 x pangkat 1 kali x0 dikurang aksen 0 ya. Jadi Laplace dari turunan kedua d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan, nah di sini kalau turunan kedua s pangkat 2 ya. Ikuti turunan pertama s pangkat 1, turunan kedua s kuadrat, turunan ketiga nanti s pangkat 3 ya. Dan turunan kedua s kuadrat kali Laplace xt setelah s pangkat 2 s pangkat 1 kali x0, setelah itu s pangkat 0 1 kena ditulis, terus setelah itu turunan ini, turunan dari x0 adalah aksen 0 dan seterusnya gitu. Turunan ketiga nih s pangkat 3, sini s kuadrat, sini s pangkat 1 dikurang x double 0 ya. Jelas ya? Nah, ini dia nih kan. Sama ya, s kuadrat kali Laplace xt, ini st dikurang s kali x0 dikurang s0 baru dikurang Laplace xt ini. Yang ini dia. Sama dengan s-2. Di mana cara awalnya x0-nya 0, aksen 0-nya 0. Kadang-kadang aksen 0 ini ditulis gini. dx per dt. dx per dt dari fungsi 0 sama dengan 0 ya, sama ya. Ini kan sama dengan aksen 0. Aksen 0. Ya. Nah, ini Anda lihat x0-nya 0 dan aksennya juga aksen 0-nya 0. Jadi ini hilang juga. Tinggallah s kuadrat kali Laplace xt dikurang ya. Dikurang Laplace xt. Nah, ini keluarkan Laplace xt-nya kita keluarkan. Tinggallah s kuadrat dikurang 1 ya. Laplace xt-nya kita keluarkan, tinggal s kuadrat min 1 kali Laplace xt sama dengan 1 per s min 2. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Ini untuk lanjutannya harus di clear dulu nih ya. Kita clear dulu. Ya, baru kita geser ya. Bawah. Nah, tadi kan sorry, yang tadi ini berarti apa nih? Yang ini Laplace xt sama dengan apa? Ini kali sifat kali silang s kuadrat min 1-nya turun ke bawah enggak? Ya kan? S kuadrat min 1-nya disilang ke bawah sehingga hasilnya di penyebut ya. Hasilnya seperti ini kan. Ya. Jadi batu turun ke bawah. Itu turun ke bawah, ini S kuadrat min 1-nya turun di sebagai penyebut di sebelah kanan, ya kan? Sifat kali silang, kalau dikali silang ke sana sama aja kan. Ya. Nah, ini ternyata S kuadrat min 1 bisa kita faktorkan, yaitu S tambah 1 kali X 1. Nah, ini ingat A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Jadi S kuadrat kurang 1, itu artinya S kuadrat kurang 1 kuadrat, sama ya. S kuadrat kurang 1 sama dengan S kuadrat kurang 1 kuadrat, S tambah 1 kali S kurang 1. S min 2 tetap. Ini ada tiga fungsi S, tiga fungsi S ya. S tambah 1, S kurang 1, S kurang 2. Ini dia. Ada tiga function S, tiga fungsi. Nah, karena semuanya adalah S pangkat 1, maka di pembilangnya adalah berupa bilangan. Satunya bilangan kali S pangkat 0. Di mana S pangkat 0 adalah 1. Ini S pangkat 0, 1. S pangkat 0, 1 ya. Jadi semuanya bilangan ya. A, B, C. Jelas ini? Kalau ini sama dengan Anda pelajari dengan integral pecah bagian. Pecah bagiannya yang sama. Tapi ini tidak diintegralkan. Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Jadi, kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Silakan. Nah, ini langsung kita cari ABC jalan lintas ya, dan cepat. Dan cepat A sama dengan apa?
Kalau cari A, tutup B dan C-nya. Anggap B 0, C 0. Itu maksudnya. B 0, C 0. Tutup. Tinggal ini aja, lihat. A per S per satunya, E per 1 kasih silang ke sana. Ya, S per satunya kasih silang. Ini ya, E per 1. A sama dengan E per 1 kali pecah mula-mula. Yang dicoret adalah S plus satunya yang kita coret. Nah, S plus satunya, ini yang dicoret ini adalah harga nol fungsinya. Sehingga E plus 1 sama dengan 0, S sama dengan min 1. Nah, yang tinggalkan ini ya. Yang belum dipakai kan ini. Seper S min 1 kali S min 2. Karena S sama dengan min 1, substitusi. Kita ganti aja. S-nya yang penyebut yang ini kita ganti min 1 kurang 1. 1 di S min 2 jadi min 1 kurang 2 ya. S min 1 jadi min 1 kurang 1. S min 2 menjadi min 1 min 2. Nah, min 1 min 1 min 2. Ya, min 1 kurang 1 kan min 2. Min 1 kurang 2 kan min 3. Nah, min 2 kali min 3 plus 6. Penyebutnya plus 6. Ya. Inilah yang nilai A-nya. Koefisien A-nya. Ya. Nah, B gimana? Sama Kak, kalau cari B, tutup A dan C-nya. A dan C-nya 0. Ya. A0, C0. Hilang. Ya. Hingga ini B. Ya. B. Kalau B per S min 1, berapa B? B adalah penyebutnya kasih silang. Ya. Penyebut S min 1-nya kasih silang. Ini S 1 kali silang ke sini ya. Menjadi seper S min 1 kali pecah mula-mula. Yang dicoret apa sini? S min 1-nya. Yang sama. Ini adalah harga nol fungsi. Maka S min 1 sama dengan 0. S sama dengan 1. Nah, yang belum terpakai sini adalah yang belum dicoret, yang tidak tercoret adalah S plus 1 kali S min 2 pada penyebutnya ya. Di atas 1 per. Nah, karena S sama dengan 1, sini S tambah 1 menjadi 1 tambah 1. S kurang 2 menjadi 1 kurang 2. S-nya kita substitusi sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. 1 kurang 2 min 1. Sehingga penyebutnya kita kalikan. 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, seper min 2 adalah min setengah. Nah, ini yang nilai B. Oke. Demikian juga C. Kalau mencari C, ini jalan lintasnya ya. Sebetulnya ini identik dengan cara harga nol fungsi ya. Identik. Mencari C adalah apa? A dan B-nya yang anggap 0. A0, B0 berarti hilang. A dan B0, 3C ya. C per S min 2 sama dengan apa? C sama dengan 2 sama dengan pecahan ini. S min 2-nya kali silang. Sebetulnya S min 2 bisa coret. Kan? Bisa dicoret, tidak sama kan? Ya. Jadi kali silang boleh. Kita kali silang. S min 2 kali pecah mula-mula. Yang dicoret sini S min 2-nya. Ini harga nol fungsinya. S kurang 2 sama dengan 0, berarti S dengan 2. Nah, belum yang terpakai adalah ini. S tambah 1 kali S min 1. Kita ganti S-nya dengan 2. S tambah 1 menjadi 2 tambah 1. S kurang 1 menjadi 2 kurang 1. Ya kan? S-nya ganti 2 ya. Substitusi. 2 tambah 1, 3. 2 per 1, 1. 3 kali 1, 3. Inilah nilai C-nya. Paham sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, yang lain. Nah, kita kembali lagi soalnya tadi kan ini ya. Kan soalnya tadi ini nih. Ya kan? Laplace ST adalah yang pakai pecahannya itu seperti enggak usah ya. Laplace ST adalah A per S 1 tambah B per S min 1 tambah C per S min 2. Di mana A-nya sudah tahu. A-nya berapa sini? 1/6. B-nya berapa? Min setengah. C-nya berapa? 1/3. Nah, ganti ini. A-nya 1/6, B-nya min setengah, C-nya 1/3. Kemudian kalau Laplace ST sama dengan 3 pecahan ini, maka berapa ST? ST adalah inverse Laplace transform dari ketiga pecahan itu. Ya. Kemudian ini dipecah menjadi tiga inverse Laplace transform. Jadi ya, di mana angka pada pembilangnya boleh keluar ya, dikeluarkan. Ini 1/6 dikeluarkan, 1/6 inverse dari S tambah 1, ingat kalau tambah 1 ini harus jadi S dikurang min 1 ya. S tambah 1 menjadi S kurang min 1. Seper S min A, ingat maksudnya. Seper S min A, jadi seper S dikurang min 1. S tambah 1 menjadi S dikurang min 1 ya. Kemudian ini setengahnya dikeluarkan jadi min, ini min dari setengah, dikeluarkan min setengah, hingga seper S min 1. A-nya 1, 1/3 dikeluarkan,
Ya, plus sepertiga inverse dari S min A. A-nya 2. Jadi ST adalah 1/6 dari, nah sesuai rumusnya tadi apa? Bahwa inverse, masih ingat nggak? Laplace, ingat dari Laplace AT berapa? Laplace E pangkat AT ya. Ingat tadi Laplace E pangkat AT adalah 1/. S min A. Maka inverse dari hasil Laplace-nya adalah soal. Soalnya apa? E pangkat AT ya. Jadi inverse hasil sama dengan soal. Jadi inverse dari 1/. S min A adalah E pangkat AT. A-nya berapa sini? Min 1. Min 1T. Min setengah. Inverse dari 1/. S min A. A-nya 1 sini. Berarti E pangkat 1T. Tambah sepertiga. Inverse dari 1/. S min A adalah E pangkat AT. A-nya 2. Mudah. Inilah jarak yang ditempuh. Misalnya mobil atau apa. Kendaraan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Biasanya diuji ya, di UTS ya. Salah satu, apakah yang order 1 atau order 2. Harus pelajari dua-duanya. Oke? Yang inverse ya, Pak? Ya, aplikasi inverse Laplace. Sebetulnya ini masuk aplikasi inverse Laplace. Ya. Jadi keduanya, Laplace-nya ada, inverse-nya juga ada kan. Ya. Oke? Kalau Ya, Pak. sudah, ada lagi mau tanya tentang ini? Nggak ada? Pak, kalau contohin yang ada sin-sinnya, Pak. Yang Oh, ada sin cos-nya ya. Iya, trigonometri inverse Laplace. Oke, baik. Sebentar ya. Kita Ya, Pak. kembali sini dulu. Baik. Ini dibersihin dulu, clear. No. Ini ada di depan tadi ya. Yang ada cosinnya. Nah, ini salah satu contohnya juga ini ya. Ini sering diuji juga. Nah, ini yang tidak istimewa sebetulnya, tapi ini sin kuadrat tidak ada ya. Harus diubah ya. Oke, jadi ini unknown. Nah, Anda tahu Laplace E pangkat AT kali fungsi T, ini fungsi T-nya nih. Terserah menulisnya pakai huruf besar atau huruf kecil ya, sama aja ya. Kalau pakai huruf kecil juga boleh. Kalau ini huruf besar, ini huruf kecil nih. Ini FT nih. Ya, ada 2 versi. Nah, apa rumusnya? Masih ingat enggak? Laplace E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Itu rumusnya kan? Halo? Iya, Pak, betul. Laplace E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Ingat, kalau ini huruf kecil, ini huruf besar. Kalau ini huruf besar, ini huruf kecil. Terbalik aja ya. Terserah mau pakai yang mana ya. Oke. Nah, kemudian sini E pangkat T, A-nya berapa sini? A-nya Anda lihat E pangkat AT, ini min 1T. A-nya min 1 enggak nih? Iya, min 1. Nah, sin kuadrat T enggak ada. Ada enggak Laplace sin kuadrat T? Halo? Sin kuadrat. Enggak ada. Yang ada Laplace sin Sin. omega T. Iya, sin omega T. Laplace cos omega T, ya kan? Iya, betul, Atau Pak. yang hiperbolik, cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Enggak ada yang pangkat 2. Berarti ini harus kita ubah. Ya, kita ubah. Kita ingat rumus trigonometri yang istimewa kan 3 nih. Masih kan enggak? Untuk cos nih. Kalau sin kan sin 2 alfa, masih enggak? Sin 2 alfa, sin 2x adalah 2 sin cos. Ya enggak? Sudutnya setengah kali. Kalau 2x, x. Kalau sin x di 2 sin cos. Sudutnya berapa? Setengah x, setengah x. Ya enggak? X, iya. Nah, kalau cos 2t apa? Cos Ada 3 rumus.
cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Kalau ini 2T, T dan T. Tapi kalau ini T, setengah T, ya kan? Ya. Ini rumus pertama. Rumus keduanya sebetulnya asalnya dari rumus kedua adalah berasal dari rumus pertama juga, di mana sin kuadrat T-nya diganti. Anda ingat nggak sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? Sin kuadrat. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 enggak? Oh iya Pak, betul 1. Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, sehingga sin kuadrat adalah 1 kurang cos. Cos kuadrat. Nah, sehingga cos kuadrat T dikurang dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat, jadi cos T dikurang 1 ditambah cos kuadrat T. Cos tambah cos, cos kuadrat tambah cos kuadrat 2 cos kuadrat min 1. Itu datangnya dari situ ya. Ya. Ya di SMA dia. Oke. Nah, yang ketiga adalah dalam sin. Kalau dalam sin adalah 1 kurang 2 sin kuadrat. Ini juga asalnya dari rumus pertama juga. Rumus pertamanya di mana cos kuadrat T kita ya, cos kuadrat T-nya kita ganti dengan apa? 1 kurang sin kuadrat T enggak? 1 kurang. Sin Iya, kuadrat betul. tambah cos kuadrat 1. Berapa cos kuadrat? 1 kurang sin 1 kuadrat. kurang sin kuadrat ya. 1 kurang sin kuadrat kurang sin kuadrat. 1 kurang min sin kuadrat tambah min sin kuadrat min 2 sin kuadrat, ya kan? Iya. Nah, sudutnya selalu setengah ya. Kalau ini 2T, T. Kalau ini T, setengah T. Maka di sini karena ini sin kuadrat T, ini rumus yang ketiga yang pakai ini ya. Yang dipakai adalah rumus yang ketiga. Min 2 sin kuadrat T ini supaya plus, ini ke min. Supaya plus pindah ke kanan, enak. Kanan, ya. Pindah ke kanan, satunya tetap, cos 2T pindah ke Kiri. Terbalik tadi. 2 sin kuadrat T-nya pindah ke kiri. Ya enggak? Ke kiri. Oh iya. Terus cos 2T-nya pindah ke kanan. Maaf ya, saya yang terbalik. Oke ya, ini pindahnya kan. Nah, kemudian yang kita butuh sini apa? Sin kuadrat T. Kan? Nah, sin Iya. kuadrat T apa? Dibagi 2 kan? Iya. Dibagi 2 atau kali setengah. Boleh kali setengah. 2 kali setengah 1. Ini 1 kali setengah, setengah. Min cos 2T kali setengah, min setengah cos T. Ini. Berarti sin kuadrat T itu adalah setengah kurang setengah cos kuadrat. Cos 2T, bukan cos kuadrat. Cos 2T ini. Maka diganti sini. Sin kuadrat T adalah setengah dikurang setengah cos 2T. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum Pak. Oke. Kalau sudah, nah, jadi bentuk ini adalah ya diganti nih, sin kuadrat T ini diganti dengan setengah kurang setengah cos 2T ini dia diganti sama dengan fungsi S min A. A-nya berapa? Jadi E pangkat AT ya. Min 1, iya. Berarti S dikurang min 1. Berarti S tambah 1 enggak? Iya. S tambah 1. Nah, ini fungsi T-nya kan. E pangkat T kali fungsi T. Fungsi T-nya adalah setengah kurang setengah cos 2T. Nah, kita mau cari fungsi S-nya. Ingat enggak Laplace fungsi T sama fungsi S enggak? Halo? Iya. Rumus lengkapnya kan biasa gitu kan. Laplace fungsi ini pakai huruf kecil ya. Fungsi T, Laplace fungsi T adalah integral 0 tak hingga gitu kan. E pangkat min ST kali fungsi T. Ingat F-nya boleh terbalik dt. Hasilnya fungsi S. Enak. Ini yang dibalik nih. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Dibalik apa? Fungsi S sama dengan Laplace fungsi T. Ini ya nih. Paham ini? Oh, iya Pak. Fungsi S sama dengan Laplace fungsi T. Dibalik ya. Laplace Dibalik. fungsi T sama dengan fungsi S. Dibalik. Fungsi S sama dengan Laplace fungsi T. Ini nih. Fungsi S dengan Laplace fungsi T. Berarti fungsi S sama dengan Laplace dari fungsi T-nya ini. Ini fungsi T-nya. Setengah kurang setengah cos 2T. Jadi Laplace dari setengah kurang setengah cos 2T dalam kurung dipecah menjadi 2. Jadi Laplace setengah dikurang Laplace setengah cos 2T. Setengah boleh keluar. Laplace setengah adalah setengah Laplace 1 enggak? Halo? Apa 1?
Laplace setengah. Setengah kan boleh keluar. Kalau dikeluarkan tinggal berapa sini? 1 enggak? Kalau dimasuk lagi, setengah kali 1 setengah kan? Halo? Iya, Pak. Laplace setengah adalah setengah, sama nih. Laplace 5 berapa? Saya tanya Anda. Laplace 5 sama 5 kali Nah, 1. Laplace dari 1. 1. Iya. Ya. Karena 5 kali 1, 5 kan? Setengah Iya. kali 1 setengah. Jadi berarti Laplace setengah adalah setengah Laplace 1. Kemudian ini min setengahnya dikeluarkan, min setengah Laplace cos 2T. Nah, Laplace 1 apa rumusnya? Halo? 1. Masih ingat? Super S kan? Datangnya Super dari S, ya. Masih ingat? Laplace 1 itu kan T pangkat 0. Rumusnya apa? N faktorial, jadi 0 faktorial per S pangkat apa? N plus 1. N-nya 0. Ya enggak? Hasilnya apa? 0 faktorial 1. S pangkat 0 tambah 1. 1. 1 enggak ditulis ya. Jadi Laplace 1 berapa? Super S kan? Super S. Maka hasilnya sini Laplace 1 adalah super S. Nah, terus ini Laplace apa nih? Laplace omega T, 2T ya. Berarti ini Laplace dari cosinus omega T. Apa rumusnya? Kalau cosinus pasti S atasnya. S, ini S ya. S PS kuadrat ditambah omega kuadrat. Kalau hiperbolik ini min ya. Di bawahnya min. Iya. Nah, karena ini omeganya 2 kan cos 2T, omeganya 2, berarti S per S kuadrat tambah 2 kuadrat ini kan. Ya, ini ya. S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya. Sehingga ini setengahnya boleh dikeluarkan, boleh setengah kurung seper S dikurang ya. Setengah kurang tinggal seper S, min setengah dikeluarkan dengan min 1 dari S per S kuadrat tambah 2 kuadrat dalam 4. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Yang lain jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, fungsi S-nya ini. Padahal yang kita mau cari sini apa nih? Fungsi S min A. Atau fungsi S plus 1. Ya, saya tadi ganti. Fungsi S min dari min 1. Karena A yang tadi min 1. Min plus. Jadi fungsi S plus 1. Nah, ganti nih. Kalau fungsi S ini dalam S, maka fungsi S plus 1 apa? Semua S diganti S plus 1. Paham maksudnya? Jadi ini S ini ganti E plus 1, seper S jadi seper E plus 1, S ini ganti E plus 1, S kuadrat adalah E plus 1 kuadrat tambah 4. Itu jadi, ini dia. Nah, lihat kan, seper S ini setengah, ya, setengah tetap kurung buka, seper S jadi seper S plus 1, min S diganti E plus 1, S kuadrat menjadi E plus 1 kurung kuadrat, ditambah 4. Nah, ini selesaikan, ya, semua S diganti S plus 1. Ini tetap seper plus 1, ini tetap. S plus 1 kuadrat adalah segitiga Pascal pangkat 2 apa? Kuadrat suku utama S kuadrat, 2 kali suku utama. Kali suku kedua, ini adalah 2. 2 kali S kali 1, 2S, tambah kuadrat suku kedua, 1 kuadrat, 1. Tambah 4. Nah, Anda tahu 1 tambah 4 berapa? 5. Udah, selesai. Inilah jawabannya. Sampai sini? Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, inilah contohnya. Sebetulnya ini bisa diganti dengan X itu diganti dengan I. I kuah arus yang satuannya ampere. Ya. Bisa diganti ya. Jadi IT ya. IT. Jadi turunan pertamanya DI per DT. Ini turunan kuah arus. Kita ada waktu. Kuah arus satunya kan ampere. Ya, turunan keduanya adalah D kuadrat I per DT kuadrat. Ya. Oke, ini yang maksudnya dalam aplikasinya ke rangkaian arus. Ya, ke rangkaian arus searah. Oke. Itu yang apa?
Ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau nggak ada, kita teruskan lagi yang tadi. Ini kan ada yang tanya tadi tentang yang ada, ini ada cost mesinnya ya. Oke. Saya hilang. Oke. Nah, ini sudah kita unlock ya. Ini bisa ya. Ini dulu sudah ya. Ini sudah pernah modelnya. Paham nggak ini? Halo? Sudah dipelajari belum ini? Berarti enggak nomor 11. Oh, sudah nomor 11 sudah kita bahas, ingat saya. Sudah. Ya. 14 juga sudah. Ya, di mana nomor dulu nomor kalau salah nomor berapa tuh dengan nomor 14 ini 16 ya. Itu yang ini, yang rumusnya E pangkat min AS kali fungsi S ya. E pangkat min AS kali fungsi S. Ini yang istimewa ya. Sebenarnya cari biasa juga sama, tapi ini lebih cepat hitungnya ya. Ini sudah kita bahas dulu. Nah, ini. Kalau ada temu soal yang ini saya pakai itu aja ya. Pakai apa namanya? Whiteboard. Ini kita clear dulu. Nah, kita cari Laplace. Oh, Laplace dari T kuadrat E berpangkat 5T. Anda tahu ada berapa cara nih? Halo. Ada berapa cara nih? Ada yang tahu? Ada berapa cara? Ada 2, Pak. Benar. Yang pertama, Anda ubah dulu ini yang E ini di depan. Jadi E ini yang paling gampang ya. E-nya di depan, E pangkat 5T kali T kuadrat. Nah, ini E pangkat AT, ini adalah fungsi T-nya. Ya. Ini adalah fungsi T-nya. Ya. Nah, ini sesuai rumus apa nih? Fungsi S min A yang tadi. Ya kan rumusnya kan? Ya. Fungsi S min A. Nah, ini A-nya berapa sih? 5. Ya. A-nya adalah 5. Ya. A-nya. Nah, fungsi T ini adalah sama dengan, enak menulisnya pakai ini seperti paman tulis nih. Fungsi T adalah T kuadrat. Berapa fungsi S-nya? Fungsi S adalah apa? Halo? Jadi fungsi S adalah Laplace 2 dari fungsi faktorial. T kan? Ingat ya tadi yang saya tulis? Oh iya, FT. Balik, Laplace fungsi T adalah integral nota hingga E pangkat minus T fungsi T dt adalah fungsi S. Dibalik belakangnya, fungsi S adalah fungsi T, Laplace fungsi T. Jadi fungsi S adalah, nah fungsi T-nya berapa? T kuadrat. Laplace T. Nah, rumusnya apa? Masih ingat? 2 faktorial. N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya. Jadi fungsi S sama dengan 2 faktorial 2 kali 1. 2 per S pangkat 3. Ya, inilah fungsi S-nya. Nah, sekarang di sini fungsi S min A. S min. Fungsi S min A. Oh ya, ini perlu diganti nih. Ini berarti fungsi dari S min A-nya berapa? 5. 5. Diganti. Tinggal diganti kan. Kalau fungsi S min 5 berapa? Kalau fungsi S, ini pakai substitusi. Fungsi S sama dengan 2 per S pangkat 3, berarti fungsi S min 5 berapa? 2 per S min 5 pangkat 3. Betul. Tinggal kita ganti ya S-nya dengan S min 5. Sudah selesai. Ini jawabannya. Jelas sampai sini?
Halo? Jelas, Pak. Oke. Ini cara pertama. Ini yang paling mudah ya. Cara keduanya justru lebih panjang ya. Nah, berikutnya. Masih soal yang sama tadi apa? T kuadrat kali E pangkat 5T ya. Ya, 5T. Nah, kita punya, masih ingat nggak rumus ini? Laplace T pangkat N kali fungsi T, apa rumusnya? Halo? Laplace T pangkat N kali fungsi T, rumusnya apa? Min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Ya enggak? Halo? Ini lebih sulit ya. Lebih mudah yang tadi. Kalau ada seperti ini, Anda pindahkan E pangkat AT-nya, E pangkat 5T di depan. Ya, ini kali sini. Ya kan? Ini rumusnya kan. Laplace T pangkat N kali fungsi T adalah min 1 pangkat N kali turunan ke N. Berarti harus cari, kalau ini T pangkat 2, berarti turunan kedua dari fungsi S. Nah, sesuai rumusnya ini adalah min 1 pangkat N. N-nya berapa sih? N-nya 2 kan? Halo? 2, Pak. Ya, belakangnya adalah fungsi T-nya. Ya kan? Sesuai T pangkat N, fungsi T. T pangkat N, N-nya ini N-nya ya. Ini adalah N-nya. Sorry. N-nya sama dengan 2 ya. Nah, sesuai rumusnya min 1 pangkat 2 ya. Min 1 pangkat N ya. Min 1 pangkat N, N-nya 2 kali turunan ke N. N-nya berapa? N-nya 2. Turunan kedua dari fungsi S. Ini yang kita mau cari ini. Nah, fungsi T-nya berapa? Fungsi T-nya adalah E pangkat 5T. Maka fungsi S sama dengan apa? Fungsi S sama dengan fungsi S sama dengan 1/S min A. Nah? Sorry, ini kita lengkap dulu. Kan fungsi T adalah Laplace dari fungsi T, ini rumusnya. Betul enggak? Berarti ini adalah Laplace dari E pangkat 5T. Ya enggak? Fungsi T-nya diganti E pangkat 5T. Berapa fungsi S? Fungsi S sama dengan 1/S min A. A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya 5, ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kita mau turunkan nih, turunan pertama nih. Turunan pertama dari fungsi S. Berapa? Nah, ini diubah. Ini supaya mudah hitung daripada U per V, baik U pangkat N ini naik ke atas. Ini menjadi S kurang 5 pangkat min 1, enggak? Halo? Ya kan? 1/S min 5 sama nak S kurang 5 pangkat min 1. N min 1. Naik ke atas nih. Gitu ya. Ini S kurang 5. Ini naik ke atas jadi pangkat min 1. Jadi bentuknya U pangkat N. Nah, turunan pertamanya adalah pangkatnya min 1. Ya, pangkatnya min 1. Kali U-nya S min 5. Kan N kali U pangkat M min 1. Min 1 kurang 1 kali U aksen S kurang 5 aksen. Diturunkan terhadap S. Berapa nih? S turunannya 1, 5 turunkan 0. Enak? Jadi ini jadi berapa sini? Min 1 kali S min 5 pangkat 2. Kali 1 ya. Kali 1 enggak ditulis. Jadi dapatnya ini. Nah, kemudian turunan keduanya butuh sampai turunan kedua kan. Turunan keduanya berapa? Turunan Bukannya pangkat min 2 ya, Pak? diturunkan lagi. Mengapa? Karena kan ini sesuai turunan ke N ya. Turunan ke N. Kalau N-nya 2 berarti turunan F. Turunan ya, turunan kedua dari fungsi S. Nah, kita turunkan lagi. Min 1
Ya. Terus ini yang kita turunkan nih. S kurang 5 pangkat 2 ini pengali min 1. Ya, Pak, N-nya, oh ini min 2 ya, sorry ya. Min 1 kurang 1 kan min 2. N-nya min 2, ya kan? Kali U pangkat N, ya, min 2 kurang 1. Ya enggak? Kali U aksen. S kurang 5 aksen. Ini S1 50, ya kan? Berarti 1 kan? 1 kurang 0, 1. Nah, ini aksennya apa? Min plus ya. Min 1 kali min 2 plus 2 kali S min 5 pangkat min 3 kan? Nah, ini sama enggak dengan apa nih? 2 per S min 5 pangkat min 3 ini turun ke bawah plus kan? Berarti S kurang 5 pangkat 3. Ya enggak? Halo? S min 5 pangkat min 3 turun ke bawah menjadi S min 5 pangkat 3. Nah, ini fungsi ternilai, maka di sini. Lanjutan ini sama dengan apa ini? Sama dengan apa? Min 1 pangkat 2 apa? Min 1 pangkat 2 plus 1. Ya enggak? Min 1 pangkat 2 plus 1 kali turunan kedua fungsi S ini. Turunan kedua fungsi S-nya adalah 2 per S min 5 pangkat 3. Nih, sama dengan apa? 2 per plus 1 tidak ada pengaruhnya, tetap S kurang 5 pangkat 3. Ini jawabannya ini. Sama nama jawaban sebelumnya, coba kita lihat. Nah, sebelumnya ini 2 per S min 5 pangkat 3. Yang sekarang 2 per S min 5 pangkat 3. Sama enggak? Halo? Mana jalannya lebih mudah? Yang pertama, Pak. Nah, yang lebih mudah yang pertama ya. E pangkat AT kali fungsi T itu lebih cepat. Ya, pendek waktunya. Coba kita lihat tadi kan. Pendek sekali jalannya dibanding. Nah, ini. Kan pendek jalannya tuh. Lebih pendek jalannya kan? Iya. Tak ramai. Padahal ini kita lihat yang kedua. Waduh. Jalan tampun. Panjang. Sampai bahayanya kalau T pangkat N, N-nya 10, Anda bayangkan turunkan sampai turun ke 10. Teller. Ya. Halo? Ya, ini yang perlu Anda ingat ya. Baik, ini kita save ya. Save. Oke. Baik, kalau sudah kita kembali yang tadi. Ini yang tadi ya. Sudah terjawab ya, betul ya. 2 per S min 5 pangkat 3. Nah, ini, oh berarti ini tadi sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kalau enggak ada, kita tadi sudah. Baik. Kita cari yang tutup stop share. Nah, kita masuk yang tadi materi inverse. Ini sudah minggu lalu yang soal-soalnya berakhir. Nah, ini soal-soalnya. Ada pertanyaan enggak ya soal-soalnya nih? Halo, ini? Nomor 1, 2 bisa? Halo? Bisa enggak nomor ini? Nomor 1? Halo? Oke, kita bahas ya.
Slide-nya belum muncul, Pak. Hah? Oh, belum. Sorry. Belum. Kalau belum muncul kasih tahu ya. Saya oh ya, belum share ya. Sorry. Share screen. Ini. Ini bisa? Ini dipecah nih. 2S per S kuadrat tambah 36. Nah, saya tunjuk ini deh ya. 2S min 8. Dua S kurang 8 per S kuadrat tambah 36. Oke. Ini nomor 2. Oke, saya jelaskan ya. Baik. Saya masuk ke ini. Usernya. Nah, lanjut aja ya. Jadi soalnya adalah yang pertama tadi adalah inverse dari 2S min 8 per S kuadrat ditambah 36. Oke, kita tutup. Nah, ini kadang-kadang ya 2S min 8 tambah 36. Nah, ini kita pecah menjadi kok besar. Ini dipecah menjadi inverse Laplace dari 2S per S kuadrat tambah 36 ditambah kurang ya? Jadi kurang. Kurang ya, dikurang ya, dikurang dari inverse dari, atau ini boleh tambah dulu enggak apa-apa, min 8 gitu ya, per S kuadrat ditambah 36. Ini ngerti ya, dipecah dua pecahan kan. Nah, baru ini duanya boleh keluar nih. Ya, duanya boleh keluar. Jadi 2 kita keluarkan, tinggal inverse Laplace dari S per S kuadrat ditambah 36 adalah 6 kuadrat. Nah, ini min 8-nya dikeluarkan. Min 8 kali plus jadi min 8. Inverse dari 1 per S kuadrat ditambah 36. Nah, ini kalau S, nah masalah. Kalau ini 1 nih, oh ya, sorry, ini 6-nya harusnya 36 adalah 6 kuadrat. Seharusnya satunya 6 enggak nih? Halo? Ini bisa omega per S kuadrat tambah omega kuadrat, hasilnya sin omega T. Isi enggak? Jadi satu ini harus 6. Berarti ini kali 6, sini bagi 6. Atau 1/6, ya kan? Halo? Jadi Ya, Pak. ini 2 kali inverse dari S per S kuadrat ditambah 6 kuadrat min 8 inverse dari, nah karena penyebutnya sini S kuadrat tambah omega kuadrat, di mana omeganya 6, ini satu ini harus ubah jadi 6. Berarti kali 6 bagi 6 enggak? Halo? Dikali Ya, Pak. 6 dibagi 6 kan gitu aja. Ya. 6 dicoret balik lagi kan? Ya enggak? Halo? Ya, dikali Pak. 6 dibagi 6. Nah, dari sini 2 kali, nah sesuai rumus ini apa rumusnya? Nah, ini apa rumusnya? Ini inverse apa hasilnya? S per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah Cos. kosinus omega T. Omeganya adalah 6. S kuadrat tambah omega kuadrat. Omeganya 6. Min, ini kecil, ini bisa diperkecil. 4/3, ya kan? Terus ini
Inverse Laplace dari omega 6, omega 6 ya. Omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah berasal dari sin omega T. Omeganya 6. Nah, inilah jawabannya. Selesai. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya teruskan contoh keduanya. Kedua adalah inverse Laplace dari 2 dikurang S per S pangkat 3/2. Nah, ini sama nggak dipecah jadi inverse dari 2 per S pangkat 1/2 gitu ya. Kita ubah 3/2 1/2 dikurang ya, boleh inverse dari S ya, minnya udah keluar ya, minnya keluar S pangkat 1/2. Nah, ini sama dengan 2 ini konstan enggak? Boleh keluar. Kita keluarkan 2 inverse Laplace transform dari seper, rumusnya adalah seper N plus 1. N-nya berapa? Berapa tambah 1? 1/2 berapa tambah 1? Halo? Setengah kan? 1/2 Iya, Pak. sama berapa tambah 1? Setengah tambah 1 kan? Halo? Iya. Terus ini, oh ini sederhanakan nih. Dibagi S. Ya enggak? Dibagi S tinggal 1. Ini dibagi S, pangkatnya kurang 1. Jadi tinggal apa? S pangkat setengah. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, sesuai ini boleh kita selesaikan dulu sesuai rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya apa? Inverse dari seper S pangkat N plus 1 adalah apa? T pangkat N per N faktorial. Oh, ini yang kalau bulat, kalau dia pecahan pakai apa? T pangkat N per gamma N plus 1. Ya, N plus 1. Ini yang pecahan. Ya, ini ingat ya. Kalau bulat ini pecahan. Nah, ini kena pecahan yang kita pakai yang bawah nih, T pangkat N per gamma M plus 1. Jadi sini apa nih? Ini seper S pangkat N plus 1. N-nya berapa nih? Ini N-nya ya. Berarti N-nya berapa nih? Setengah ya? Halo? Bahaya. Berarti N-nya sini setengah. Sesuai rumusnya, T pangkat N, berarti T pangkat setengah per gamma setengah plus 1. Dikurang inverse dari, nah ini hati-hati, ini belum jadi rumus ini, seper S pangkat M plus 1. Setengah itu berapa tambah 1? Halo? Min setengah, Pak. Nah, berarti sini S pangkat berapa tambah 1? Min setengah ya. Jadi N-nya min setengah. Ya. Min setengah tambah 1 ya. Setengah itu adalah berapa tambah 1? N-nya berarti N-nya min setengah. Ya, ini menjadi dikalikan boleh 2 kali T pangkat setengah per. Nah, oh ya ada rumusnya lagi. Gamma N tambah 1 adalah N gamma N. N kali gamma N. Ya. Di samping N faktorial ya, sama ya. Untuk apa? Gamma N plus 1 adalah N gamma N. Berarti sini N-nya berapa? Setengah ya. N-nya setengah. Ini N-nya. Berarti N gamma N. N-nya setengah, gamma N. N-nya setengah. N gamma N. Dikurang. Nah ini sesuai langsung rumusnya. Rumus ini pakai nih. Yang gamma, yang pecahan ya. Seper S pangkat N plus 1, gitu apa?
T pangkat N. N-nya min setengah per gamma ya N plus 1. Min setengah plus 1. Oh, ini jangan pakai rumus ini ya. Nanti min setengah, gamma min setengah enggak ada. Gamma min enggak ada ya. Harus plus. Ini jumlah ada aja. 1 kurang setengah, setengah balik lagi dia kan. Ya enggak? Sehingga ini jadinya berapa? Oh ya, 2 bagi setengah berapa? 2 bagi setengah, 2 kali 2 per 1, 4 ya? Iya, Pak. 4 T pangkat setengah per gamma setengah. Dikurang T pangkat min setengah per gamma. Kalau negatif, dicoba jumlahkan nih. 1 kurang setengah, setengah enggak? Udah langsung sama deh. Sama enggak penyebutnya? Halo? Jadi jangan bikin min setengah, gamma min setengah. Enggak ada. Gamma min setengah enggak ada. Oh ya, gamma setengah ada nilainya. Gamma setengah. Ya, gamma setengah itu nilainya adalah akar pi. Ya, akar pi ya. Nah, ini diganti 4 T pangkat setengah dikurang T pangkat min setengah per gamma setengah. Gamma setengah adalah akar pi. Sudah. Inilah solusinya. Ya, gamma setengah diganti akar pi. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Cukup jelas? Belum, Pak. Hah? Belum jelas? Iya. Oh, belum jelas atau belum? Oke, kalau nggak ada, kita teruskan lagi. Oh ya, saya balik lagi dari mana? Pak, permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya bingungnya Pak, kalau misalkan di soal ujian ada kayak gamma setengah gitu, terus cara tahu nilainya itu, atau misalkan gamma nilai lain gitu. Nah itu Oh cara ya, itu yang tahu belum. nilainya, Kalau yang istimewa tuh gamma setengah, gamma sepertiga itu ada rumusannya ya. Agak jarang dipakai memang. Yang istimewa tuh gamma setengah karena nilainya akar pi. Ya. Itu ada di web saya pembuktiannya. Menggunakan integral lipat 2, double integral. Nah, Anda kan belum belajar double integral. Ya, nanti Anda bisa lihat deh, ya. Halo? Oke? ya, Pak, makasih Pak. Ya. Kalau enggak ada, kita kembali ke ini save dulu ya. Oke, kalau itu kita kembali lagi. Ini harus di stop. Kok tertutup deh. Nah, salah tadi, sorry. Kayaknya kita kembali lagi yang latihan soal-soal transform. Oke, yang tadi latihan yang terakhir. Nah, dari sini ada yang Anda mau tanya nomor berapa nih? Halo? Halo? Kalau nomor 9 kan yang sama seperti tadi itu. Pecah bagian ya. Fraction apa? Fraction parsial ya. Halo? Ini bisa ini belum bisa share ya.
Belum, Pak. Saya share. Share ini. Nah, ini. Nomor 9 nih jelas nggak nih? Ini pakai pecah bagiannya enggak? Halo? Sepertinya belum tershare, Pak. Maksudnya? Belum Belum kelihatan, kelihatan. Pak. Belum kelihatan. Belum, Pak. Belum, Pak. Yang Oh, lain sekarang udah udah, kelihatan Pak. belum? Saya ulang lagi ya. Share. Nah, ini kelihatan? Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Dah. Baik. Kalau sudah, oke. Baik, kita lihat kalau yang nomor 9 ini pecah bagiannya apa tuh? S, ini saya pecahan ya, S tambah 3 kali S tambah 5. Mestinya enggak? Sama dengan apa? 2 pecahan, ya enggak? Halo? Ya kan? Di sini S tambah 3, sini S tambah 5. Nah, di atasnya apa? Karena S pangkat 1, di atasnya adalah bilangan A dan B. Halo? Jelas nggak ini? Iya, Pak. Nah, terus yang ini gimana? Ini keluarkan duanya kan? 2 dikeluarkan. Jadi cara pemecahnya deh ya. Nanti Anda yang kerjaan ya. 2 dikeluarkan. Ya, tinggal apa? Seper S pangkat 3. Ini harus seper berapa tambah 1? Berapa? Berapa tambah 1? 2, Pak. 2. 2 kan? 2 tambah 1, 3 kan? Jangan 4 tambah 1, 5 jadi. Ya enggak? 3 itu berapa tambah 1? 3 itu 2. sama dengan berapa tambah 1? Jadi 3 kurang 1, 2 kan? Benar enggak? 2 tambah 1 kan 3. Cocok kan? Nah, sesuai rumus ini, 2 kali apa? Ini bisa langsung nih. T pangkat N ini berapa? 2 per N faktorial. Kan gitu ya? Nah, 2 kali T kuadrat per 2 faktorial 2 ke 1, 2. Duanya boleh dicoret. Hasilnya T pangkat 2. Selesai ini. Ini selesai ini. Sudah paham? Halo? Ada yang kurang paham ini? Paham, Pak. Oke. Kalau yang ini apa? Ini E pangkat min AS per S. Masih ingat enggak? Kalau ada E pangkat min AS kan masih ingat enggak? Laplace dari ini. Laplace dari fungsi T min A untuk T besar dari A. Terus apa? 0 untuk T kecil dari A. Adalah apa? Ingat? Yang GT, dulu GT. Itu sifat pergeseran atau translasi kedua. Ya, translasi kedua yaitu E pangkat min AS kali fungsi S. Ya enggak? Masih ingat rumus ini? Sifat pergeseran atau translasi kedua. Bukan pertama. Pertama itu E pangkat AT kali fungsi T. Ini ya. Nah, kalau Anda lihat ini sama enggak dengan inverse dari apa? E pangkat min AS. Berarti A-nya berapa? A-nya min 5. Ya enggak? Kali fungsi S-nya seper S. Halo? Benar ini fungsi seper S. Ya kan? E pangkat min AS. A-nya min 5. Min AS, sorry. Min AS, A-nya 5 ya. Sorry. A-nya 5 berarti. Ya, minnya di luar ya. Min AS kan, min AS. Jadi minnya enggak masuk di A-nya 5 ya. A-nya 5. Fungsi S ini fungsi S ini. Ini adalah Fs nih. Fungsi S-nya. Jadi A-nya sini adalah 5, terus fungsi S-nya
Fungsi S-nya adalah 1/S. Nah, Anda tahu apa? Fungsi S 1/S. Inverse dari 1/S apa? Berapa? Ini yang sama dengan fungsi T ya. Sorry. T pangkat 0. Kita tahu inverse apa? Inverse dari kita tahu kan Laplace fungsi T adalah fungsi S. Maka berapa fungsi T? Fungsi T adalah inverse dari ini F-nya F kecil ya. Ini F kecil. F kecil ya. Fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Ya enggak? Jadi fungsi T-nya berapa? Inverse dari 1/S. Sama dengan berapa? Halo? 1, Pak. 1, ya betul. 1 itu letaknya, ini bolehkah kalau Anda pecah nih? 1/S pangkat berapa tambah 1? 0 tambah 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Ini bolehkah Anda tulis inverse dari 1/S berapa tambah 1? 0. Ya enggak? 0. Rumusnya T pangkat 0 per 0 faktorial. Real. T pangkat 0, 1, 0 faktorial 1. Hasilnya 1. 1. Sama ya, ini 1. Mana yang cepat ya? Nah, fungsi T ini nih. Nah, sesuai dengan itu, berarti ini sama dengan apa? Balik ke sini. Ya, nah, jawabannya ini. Fungsi ya. Jadi sini fungsi, ini fungsi T. Kalau itu fungsi T min A. A-nya berapa tuh? A-nya 5 ya. T min 5-nya berapa? Halo? Fungsi T adalah 1. Fungsi T min 5 berapa? Tidak dipengaruhi oleh T. Konstan, tetap konstan. Ya kan? Fungsi T 1. Fungsi T min 5 1. T min 7 1. T min 10 1. Tidak dipengaruhi oleh T. Ya kan? Berarti sini sama dengan apa? 1. Sini kan. Fungsi T min 5-nya 1. Di bawahnya 0. Ini untuk T besar dari A. Ini T kecil dari A. A-nya berapa tadi? A-nya 5 ya. 5. Pangkat min AS. Ini 5. Isi 5. Inilah jawabannya. Halo? Ini yang sebenarnya ya. Mungkin ada yang buatnya, adakah yang jawab modelnya UT min A, UT FT min A gitu. Jadi ini lebih real. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Jawabnya harus begitu ya, Pak? Ya, yang realnya ini. Adakah yang jawabnya begini? Adakah yang jawabnya gini? Apa? Mu T min A, F T min A. Ada yang jawab begini nih. Ini bingung kita kan? Apa nih? Kalau ini kan jelas nih. Ya nak? Ini FT min A-nya ini. FT min A-nya nih. FT min A-nya, FT min 5-nya, FT min 5-nya 1 untuk T besar 5, 0 untuk T kecil 5. Yang rumusnya apa tadi? E pangkat min AS kali fungsi S. Ya kan? Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, ini contohnya ini ada 2 macam nih. Ini dipecah menjadi 2 nih seperti ada ini. Jadi jawabannya ada yang ini bentuknya seperti ini, kurang bentuk yang lain lagi. Jadi ada 2 macam kan. Ini 2E pangkat min S per S dikurang E pangkat min 2S per S. Di sini A-nya 1, sini A-nya 2. Beda ya. Ini ada 2, berarti dipecah bentuknya seperti ini, dikurang bentuk yang seperti ini juga, tapi yang lain. Bentuk, ya. Paham maksudnya? Jadi jawaban yang ini nanti ada 2 nih, yang gini gitu, titik dikurang, nah gitu, titik. Jadi ada 2 fungsinya seperti ini, ya.
Seperti ini, sini ada lagi. Ya. Paham? Halo? Kemudian ya ini model 12 nih modelnya kayak 11 tapi 2 kali cari, ada 2 dalam bentuk selisih. Ya. Nah, kalau ini pecah bagian lagi. Masih ingat? Mungkin ya, ini apa? 8 kurang 10 S plus 1 kali S min 2 kuadrat. Ini dipecah menjadi apa nih? Ada berapa pecahan? Halo? S plus 1-nya sendiri. Nah, ini yang kalau pangkat 2 masih ingat enggak? S kurang 2 pangkat 1 dan S kurang 2 pangkat 2. Ya enggak? S min 2 pangkat 2 adalah S min 2 pangkat 1, S min 2 pangkat 2. Tanya sini. S plus 1 ini konstan. S per 1 di atasnya bilangan saja, yaitu A. Nah, ini tanya nih pangkat 1-nya. Ini apa jawabannya sini? S pangkat 1 di sini apa bilangan? Setelah A apa? B. Sekali bilangan, semua bilangan. C. Ya kan? Masih ingat? Di integral pecah bagian. Fraction parsial. Baru ada belajar di kalkulus 1. Halo? Halo? Any question? Everybody? Kok diam aja? Halo? Dengar enggak? Halo? Dengar, Pak. Jelas nggak nih? Ini uraian ini. Jelas. Ada yang kurang jelas? Ini persis kayak integral pecah bagian yang Anda pelajari di kalkulus 1, ya. Oke. Kalau ada kita lanjut lagi. Jadi ini sebenarnya harus kita bahas ya. Clear. Oke. Kita naikkan. Ini sudah. Oh, yang ini. Gimana yang ini yang mode ini? Learn. Nah, ini yang belum pernah kita bahas ya. Mungkin saya bahas itu deh. Bisa. Oke, ini mungkin ini yang belum pernah kita bahas bentuknya ada Laplace dari E pangkat AT dikurang E pangkat BT dibagi T, pembagian dengan T. Belum ya, rumusnya belum pernah kita buktikan. Baik. Masih ingat rumusnya ini apa nih? Halo? Pembagian dengan T. Salah rumusnya apa? Integral rumusnya. Kalau ada Laplace dari fungsi T dibagi T adalah integral S sampai tak hingga S sampai tak hingga FU DU ya. FU kata FU DU. FU DU. Ada enggak rumus ini? Salah satu sifatnya pembagian dengan T. Halo. Masih ingat? Ingat enggak rumus ini? Pembagian dengan T namanya. Pembagian dengan T, fungsi T ini F kecil ya. Pembagian dengan T, huruf kecil F-nya. Bagi T adalah integral S sampai tak hingga FU DU. Nah, ini berarti sini
S sampai T hingga sebetulnya Fs ini ya. Ngapa harusnya Fs ds. Tapi karena ini ada S, nggak boleh. Ini Fs ds ada S sama S nggak boleh. Jadi ini diganti dengan simbol U du. Sudah paham? Harusnya ini fungsi S ya. Ini fungsi SDS harusnya. Fungsi SDS. Karena ini ada S digantilah U du. Atau lain boleh nggak? Jangan T sama S nggak boleh. Misalnya FZ DZ boleh ya. Umumnya orang pakai U, FU DU. Nah, ini atasnya FT nih. Berarti FT-nya berapa? FT-nya adalah E pangkat AT dikurang E pangkat BT. Ya, ini FT-nya. Nah, sekarang berapa fungsi S? Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Ya kan? Berarti fungsi S adalah Laplace dari E pangkat AT kurang E pangkat BT. Nah, berapa itu? Ini sesuai rumus. Ini boleh dipecah E pangkat AT sendiri, ya ini A sendiri, dikurang Laplace dari E pangkat BT sendiri. Sesuai rumusnya ini adalah 1/S min A, ya kan? AT, kalau BT 1/S min B, ya enggak? Halo? Halo? Ingat, ini adalah Fs. Ini adalah Fs. Sorry. Nah, kita butuh sini apa? Fu. Berarti kita ganti nih, substitusi. Fu berapa? Fu adalah 1/U min A dikurang 1/U min B. Berarti semua S kita ganti U. Ya enggak? Semua S kita ganti dengan U. Nah, baru ini kita masuk ke sini. Ini adalah integral tak wajar. Ada tak hingganya kan? Karena tak wajar pakai limit. Jadi limit P menuju tak hingga dari S sampai P. Jadi P-nya yang tak hingga kan. Kalau P menuju tak hingganya hilangkan limitnya, ini ganti tak hingga. FU-nya berapa? Ini FU-nya adalah 1/U min A dikurang 1/U min B DU. Ya, DU. Nah, kemudian ini kita pecah menjadi dua integral. Berapa? Berarti limit P menuju tak hingga dari DU kali 1 integral S sampai P dari DU dikaliin ya. Berarti 1 kali DU per U min A dikurang limit P menuju tak hingga dari S sampai P DU kali 1 sini DU per U min B. Nah, ini sama dengan apa nih? Limit P menuju tak hingga dari S sampai P. Oh ya, penyebutnya U min A. Di atasnya DU, jadi kan D dari penyebut. Tetap enggak jawabannya 1 DU? Halo? Diferensial dari U min A berapa? Turunan U1 DU, A0 ya. 1 kurang 0 kali DU. Nah, 1 DU cocok ya, sama. Ini juga sama. Limit P menuju tak hingga dari S sampai P. D dari penyebut per penyebut. D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya sini U min B. Sini U min B. Turunan ini adalah apa? 1 DU. Sini juga turunannya adalah 1 DU. Tidak berubah ya, 1 DU sama di atas. Nah, sesuai ini adalah limit P menuju tak hingga dari integral dari D U min A per U min A. Ingat enggak? DZ per Z, ln Z. Berarti ln dari harga mutlak U min A. Harga batasnya S sampai P. Ya. Dikurangi ini limit P menuju tak hingga dari apa nih? Ini juga integral DZ per Z adalah ln Z
Ln harga mutlak U min B, harga batasnya S sampai P. Halo? Karena di batasnya sama, boleh kita gabung nggak nih? Halo? Karena batasnya sama, kita gabung. Jadi berarti ini log A kurang log B, mesti enggak? Limit P tak hingga log A kurang log B, log A per B enggak? Halo? Log A kurang log B, log A per B kan? Log A per B. Itu selisih, lalu tambah kali. Berarti ini ln dari apa? Harga mutlak A per B. Kan? Berarti yang di atas U min A, yang bawah U min B. Harga batasnya S sampai P. Sampai sini dulu. Ngerti nggak nih? Halo? Kok ada yang jawab? Halo? Ada pertanyaan Pak. Mas ini? Halo? Ngerti, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini baru masukkan harganya. Ya, kita masukkan harganya. Kita lanjutkan. Wah, apa ini? Mana tadi? Baik, tadi kan terakhir ini ya. Tadi terakhir ini kita teruskan sehingga apa tadi Laplace dari apa tadi E pangkat AT dikurang E pangkat BT pembagian dengan T adalah apa tadi? Limit P menuju tak hingga dari apa tadi? Ln dari harga mutlak U min A per U min B, harga batasnya apa? P S sampai P ya. Nah, ini ln ini bisa keluar ya. Ingat enggak limit ln limit. Sehingga di kalkulus 1 dulu ln limit ln limit. Jadi ln-nya boleh keluar dari ln dari limit P menuju tak hingga dari U min A per U min B, harga batas S sampai P. Nah, kita masukkan nih. Berarti ln dari limit P menuju tak hingga dari yang kita ganti U-nya ya. U-nya yang kita ganti. Jadi berarti batas atasnya P, berarti P min A per P min B. Ya nak? Dikurang harga mutlak nih. Positif ya. Limit P menuju tak hingga dari ini harus satu-satu. Ln limit kurang ln limit, sorry ya. Ini satu-satu. Jadi ada ln-nya juga. Sorry. Ya, harusnya undo. Berarti ini ln. Dari ini batas atas kurung tutup dikurang batas bawah, batas bawahnya dikurang ya. Batas bawahnya ln dari limit masing-masing ya. Dari harga mutlak dimasukkan U-nya ganti S. S min A per S min B. Ya, ini batas atas, ini batas bawah ya. Ini P, ini S. Nah, ini hasilnya apa nih? Ln dari berapa nih? Limit ini ditanya
P pangkat berapa tertinggi? P pangkat 1. Berarti ini 1/1 enggak? Halo? Dikurang ln ini konstan. Ya. Ini P enggak ada P-nya. Berarti limit konstan. Jadi tinggal S min A per S min B. Mengapa? Karena enggak ada P-nya. Ada P enggak sini? Enggak ada kan? Kalau ini ada sini ya. P limit ini kan pangkat tertingginya ada P pangkat 1. Nah, Anda tahu ln 1 berapa? Ln 1 kurang ln S min A per S min B. Terus Anda ln 1 berapa? Ln 1 0. 0 dikurang ln S min A per S min B. Ya, S min B. Ini pangkatnya boleh min 1 ini pindah ke belakang jadi pangkat ya. Jadi apa? Ln S min A per S min B pangkat min 1. Enak? Min 1 ini dipindah ke belakang jadi pangkat min 1. Jadi hasilnya sama dengan ln pangkat min 1 ini enggak. Kalau U pangkat min 1 sama enggak seper U? Berarti ini adalah seper dari S min A per S min B. Sama dengan ln. Kalau diseperkan dibalik menjadi S min B per S min A. Nah inilah jawabannya. Jadi limit ya. Jadi limit dari Laplace ya begini. Laplace dari E pangkat AT kurang E pangkat BT bagi T, pembagian dengan T adalah ln S min yang belakang dulu ya. Anda lihat sini hasilnya. Yang belakang dulu kan B ya. Jadi S min B per S min A. Ln dari S min B harga mutlak ya. Ln dari harga mutlak S min B kurang S min A. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini harus kita save. Halo, ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, kita kembali yang tadi. Ini kita mana ini? Ini yang soalnya ini tadi kan? Inverse dari ini kebalikan ini. Nah, kalau ini unknown, nah ini boleh ditulis apa nih? Inverse dari apa nih? Inverse dari ln ya S min B kan? S min. S tambah 6 sama enggak S kurang min 6? S min dari min 2. Sama dengan apa? Kan rumusnya tadi apa? Laplace dari E pangkat AT kurang E pangkat BT pembagian dengan T ini adalah ln harga mutlak S dikurang apa? Yang belakang deh, belakang B. Depan A. Belakang dulu depan. Ini rumusnya tadi kan, sudah kita buktikan ini rumusnya. Jadi ini yang belakang nih B, yang depannya A. Nah, hasilnya ini kan E pangkat AT dikurang E pangkat BT bagi T. Di sini hasilnya terjadi pembagian dengan T, E pangkat kurang E pangkat. Nah, yang atas ini B ya. Di atas B di bawah A. A-nya berapa? Min 2. Min 2T. B-nya berapa? B-nya min 6. Min 6T. Inilah jawabannya. Halo? Sudah jelas? Jelas sampai sini? Everybody? Do you understand? Understand, Pak. Oke, terima kasih. Dijawab ya. Jadi ini kebalikan, jadi Anda sudah tahu, jadi inverse ya. Jadi inverse ini adalah jawabannya ini. Jadi inverse ini adalah
Inverse dari ln S min B per S min A adalah E pangkat AT kurang E pangkat BT per T. Ya, ini jawabannya. Ya. Boleh pakai langsung gitu aja. Kita sudah buktikan rumusnya tadi ya. Jadi ini menjadi inverse dari ln harga mutlak S min B per S min A adalah soalnya ini tadi, yaitu E pangkat AT dikurang E pangkat BT, ya, E pangkat BT seperti ini. Ini E pangkat BT dibagi T. Ya, ini rumusnya. Ya, jelas ya. Maka ini dapatnya seperti ini. Ingat ini S min B di atas, di bawah S min A. A-nya yang di bawah, B yang atas. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo? Ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, kita clear. Oke. Ini anak. Nah. Berikutnya. Oh, tadi ini sudah ya? Habis ya? Terbalik ya? 14-nya di bawah. Aneh. Nah, ini yang tadi terakhir itu ya. Ya. Oh, ada lagi nih. Nah, bagaimana yang ini nih? Ini agak sulit memang ya. Nomor 15 yang paling sulit. Nomor 15 ini jalannya agak lain. Nanti mungkin saya buatkan dulu ya. Karena waktunya agak terbatas. Ada yang bertanya yang lain dulu? Halo. Halo. Any question? Pak, yang ln saya kurang paham. Apanya Anda kurang paham? Miss Dari yang kurang yang tadi yang tadi ya? Iya. Ini coretnya tadi udah hilang. Kurang paham bagaimana maksudnya? Nggak ngerti aja. Sifat Pembagian. logarima itu sebentar. Oke. Aure, anot. Jadi gini, sifat len itu kan berarti lo A kurang tambah lo B apa? Len itu kan len itu sendiri apa? Len itu adalah logarima bilangan pokok E, ya nak? Di mana Iya. bilangan Euler E adalah 2,718281 dan seterusnya, ya kan? Ini bilangan Euler. Ya, ini tahu ya? Oke. Iya. Nah, len A tambah len B kan len AB. Ln AB. Nah, len A kurang len B apa? Len A per B. A per B. Nah, ini tadi pakai itu A per B. Jadi tadi ada hasilnya apa? Min, kalau salah, min len dari S min A. Ini yang tadi kurang lebih ini ya? Iya. Nah. Oh ya, ada lagi sini kalau len A pangkat N sama dengan apa? Pangkatnya boleh ke depan enggak? Iya. N Ln A. plus A. Atau dibalik? Sorry, ini salah. N kali len A. Terus kalau ini pindah ke belakang dia pangkat kan? Iya. Bolak-balik. Nah, ini juga sama. Ini artinya min 1 nah sini. Iya, min 1. Nah, pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Jadi len S min A per S min B pangkat min 1 dalam agama mutlak kan? Iya. Nah, kemudian len dari U pangkat min 1 sama enggak seper U? Berarti sini S min A per S min B menjadi penyebutnya enggak? Iya. Pangkat min 1 jadi plus di bawah kan? Nah, kalau kita balik, ini dibalik, ini terbalik kan? S, iya. S min B di atas, S min A di bawah. Itu dapat yang tadi.
Ya, jelas? Jelas. Yang tadi bingung ini. Iya, Pak. Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi? Kalau kecuali 15 ya, 15 agak panjang jalannya, mungkin khusus saya buatkan nanti itu. Ya. Halo. Any question? Nomor Everybody? 12, Pak, boleh. Nomor berapa? 12. 12. Oke, 12 ya. 12 soalnya saya sisain dulu. Soalnya karena ini itu enggak kelihatan saya nanti. Inverse dari nomor 12 ya. Berapa? 2E pangkat min S dikurang E pangkat min 2S bagi S ya. Oke. Kita masuk ke yang ini berarti enggak selesai. Nah, kita masuk ke apa yang nomor 12 ya. Anot. And new share. New share masuk ke whiteboard aja ya. Whiteboard yang putih. Lanjut. Oke. Jadi soalnya nomor 12 itu adalah 12 apa tadi? Inverse dari 2E pangkat min S dikurang E pangkat min 2S per S. Ya, itu ya. Ini E pangkat min 2S ya. Min 2S. Nah, ini kan dipecah menjadi apa nih? Inverse dari 2E pangkat min S per S sendiri dikurang inverse dari E pangkat min 2S per S. Jelas nih, dipecah 2. Kemudian ini 2-nya boleh keluar ya. 2-nya dikeluarkan. 2-nya kita keluarkan. Kemudian ini boleh kita pecah menjadi E pangkat min S kali per S enggak? Dikurang inverse dari ini juga E pangkat min 2S kali per S. Nah, yang belakang ini kan yang sebut fungsi S-nya. Ya, ini fungsi S-nya. Kebetulan sama ya, kebetulan sama. Ini A-nya beda nih. Ini A-nya berapa sini? 1. Ini A-nya berapa sini? 2 ya. Kan min AS. Ya, min AS. Nah, kalau fungsi S-nya adalah per S, berarti fungsi T berapa? Fungsi T adalah inverse dari fungsi S-nya enggak? Halo? Fungsi Iya, S Pak. adalah laplace fungsi T, ya enggak? Ingat tadi. Fungsi S sama dengan laplace fungsi T, sehingga fungsi T adalah inverse dari fungsi S. Berarti ini sama dengan inverse dari per S. Anda sudah tahu jawaban tadi Bapak? 1 ya. Halo? Fungsi T 1. Sehingga fungsi T min A berapa? 1 juga kan. Ingat yang tadi sama persis ini. Sama nomor 11 ya. Nomor sebelumnya ya. Nah, ini langsung 2 kali apa? Ini fungsi T min A-nya. A-nya berapa sini? 1 ya. Berarti sini harusnya sini mau bikinnya fungsi T min 1. Sini 0 untuk T. A-nya sini 1. Berarti ini T besar dari 1. Ini T kecil dari 1. Dan ini kurang. Aku perawal lagi ini. Sini A-nya 2 ya. Di sini fungsi T min A, A-nya 2. Untuk T besar dari A, A-nya 2. Ini 0 untuk T kecil dari A, A-nya 2. Nah, kebetulan karena fungsi T min 1 dan T min 2-nya, T min A-nya lah secara umum, 1 dapatnya, ya kita ubah ini 2 kali, apa sih? 1 untuk T besar dari 1, 0 untuk T kecil dari 1. Terus ini, fungsi T min 2-nya juga 1 untuk T besar dari 2, ini 0 untuk T kecil dari 2. Inilah jawabannya. Yang benar tuh begini ya.
Mungkin ada buku lain jawabnya gini. UT min A, A-nya berapa sini? 1. FT min A. A-nya 1. Dikurang. Ini UT min A. A-nya 2. FT min A. A-nya 2. Ada nggak yang jawab begitu? Alright, Mister yang tanya tadi. Halo, Ya Pak, udah Pak. jelas ya? Enaknya Iya, pakai Wacom gitu ya. Nulisnya saya nggak pakai mouse, pakai pen. Ya. Itu yang enaknya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nomor berapa lagi? Ada. Ya kecuali 15 ya. Nomor 15 agak panjang ya. Sehingga ini waktunya hampir habis. Ada pertanyaan lagi? Hello everybody. Belum ada sih Pak. Yang lain kok enggak ada yang jawab. Yang tanya orangnya tertentu gitu terus. Halo, Belum ada, Pak. belum ada. Belum, Pak. Belinda tanya ya? Biasa Belinda katanya. Belinda Gen. Ada kan Belinda? Ada, Pak. Ada ya. Oh ya, kalau GSLC ingat ya, selesai kuliah tambahan saya itu Anda harus jawab yang ada di forum yang ada di di Binus Maya ya. Itu nilai kehadiran Anda di situ ya. Nah, kurang di 70% enggak boleh ikut UAS ya. Baik, sampai sini. Kalau enggak ada pertanyaan, ada yang mau tanya-tanya? Silakan. Halo. Pak, mau tanya, UAS sampai materinya apa ya, Pak? Oh ya, bentar. Sampai mana? Ini dulu. UAS. UTS, Pak.